Perkenalkan, nama saya Jocelyn Chinidia Salim dengan NIM 20-456-446-TP-12741 dari TPHP 20 kelas ganjil. Dan hari ini saya akan melakukan case base untuk review jurnal protein. Jadi pada review jurnal kali ini saya akan mereview sebuah jurnal berjudul Effects of Processing Step, Filling Medium and Storage on Amino Acid Profiles, and Protein Quality in Canned European Eels. Dengan pengarangnya ada 3 orang, yaitu Gomez Limia, Franco, dan Martinez Suarez. Lalu ada 4 pokok bahasan pada review ini. Pertama adalah Introduction, lalu Material and Methods, lalu ada Results and Discussion, dan yang terakhir ada Conclusions. Nah, pada introduction saya akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah protein pada ikan secara umum, lalu ada lele Eropa, lalu ada canning dan medium filling, lalu ada efek dari pengalengan, dan juga alasan melakukan riset. Nah, yang pertama adalah protein pada ikan secara umumnya. Jadi, untuk total otot ikan ini, sebesar 65 hingga 70%-nya ini terkandung dari protein. Nah, protein pada ikan ini mudah dicerna dan banyak mengandung asam amino esensial seperti contohnya lisin, methionine, cysteine, threonine, dan tryptophan. Dan juga protein ini penting untuk prekursor flavor dan warna. Nah, untuk sampel pada penelitian ini menggunakan lele Eropa atau Anguilla ini yang banyak dijual di pasar Eropa dan Asia, tetapi mulai berkurang sejak 1968 karena mulai dilindungi. Sedangkan kandungan gizi asam aminonya dari yang paling tinggi ini untuk non-esensial asam aminonya ada glutamic acid, ada aspartic acid, dan juga glutamin. Sedangkan esensial asam aminonya ada leucin, listin, dan histidine. Nah, ini manfaat dari kandungan asam aminonya tadi. Untuk glutamic acid pada tubuh, ini akan diubah menjadi glutamat terlebih dahulu, yang fungsinya untuk struktur protein dan juga sebagai neurotransmitter. Lalu ada aspartic acid sebagai building block asam amino dan juga regulasi hormon. Lalu berikutnya ada glutamin, yang berfungsi untuk prekursor glutathione, buffer di ginjal, dan juga prekursor pertumbuhan otot. Lalu berikutnya adalah leucin, yang berfungsi meningkatkan metabolisme energi dan sintesis protein. Lalu ada lisin, yang berfungsi untuk meningkatkan absorpsi kalsium, membentuk kolagen, antibodi, hormon, enzim, dan berdasarkan penelitian terbaru ini juga terbukti efektif terhadap penyakit herpes dengan mengurangi pertumbuhan virusnya. Dan juga berikutnya ada histidin, ini sebagai prekursor hormon, umumnya untuk yang tyrotrophin releasing hormone, dan juga sebagai antiinflamatori, antioksidan, dan juga residu katalis enzim karena strukturnya yang unik. Nah, berikutnya pengalengan atau canning. Ini merupakan salah satu metode pengawetan dengan penambahan filling atau penambahan medium filling ini, lalu dilakukan pemanasan atau heating, baru akan di-seal hermetically dan disterilisasi. Nah, medium filling ini contohnya ada brine, ada oil, curry, dan saus. Lalu pada percobaan ini menggunakan 3 jenis minyak. Yang pertama ada sunflower oil, lalu ada olive oil, dan juga spiced olive oil. Nah, fungsi dari medium filling ini untuk media transfer panas dari kaleng ke ikan, juga menjaga atau meningkatkan tingkat keasaman. Lalu heating step yang dilakukan pada pengalengan mencakup cooking, smoking, atau frying. Nah, fungsi dari heating ini untuk mengurangi kadar air dan menginaktivasi aktivitas enzim. Nah, fungsi dari heating ini untuk mengurangi kadar air dan menginaktivasi aktivitas enzim. Sedangkan sterilisasi ini berfungsi untuk menginaktivasi mikrobia dan memperpanjang umur simpan produk. Nah, efek dari pengalengan yang pertama adalah terjadi perubahan kandungan gizi dan segi sensori ikan. Nah, contoh perubahannya yaitu kehilangan gizi esensial, terbentuknya senyawa tidak diinginkan, browning, dan kerusakan protein. Nah, penyebab kerusakan ini dapat terjadi akibat kontak terhadap panas, penyimpanan, dan juga interaksi dengan medium filling. Berikutnya untuk alasan melakukan riset, yang pertama untuk mengetahui efek dari perbedaan tahapan canning terhadap total kandungan asam amino pada lele kaleng. Lalu yang kedua, untuk mengetahui hasil perubahan kandungan asam amino akibat pengalengan dan penyimpanan pasca pengalengan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui efek dari 3 jenis medium filling
yaitu olive oil, sunflower oil, dan spiced olive oil, terhadap kandungan asam amino pada lele kaleng. Untuk subbab yang kedua, untuk material dan metode, saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah sampel ikan yang digunakan, lalu yang kedua ada moisture dan total protein, yaitu cara untuk menentukan kedua jenis ini. Lalu berikutnya adalah analisis asam amino dan kalkulasi indeks kualitas protein. Jadi untuk sampel ikan yang digunakan ini dibeli di pasar lokal di Orense dengan berat berkisar 200 hingga 600 gram. Lalu dieviscerasi dan dikirimkan ke laboratorium, lalu dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga proses pengalengan. Sampel ini diberikan 2 perlakuan, ada yang ditauing pada suhu kulkas, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius selama 12 jam sebagai kontrol, lalu sebagian lain ditauing dengan 12% green atau larutan garam, dengan tinggi 1,5 hingga 2 cm pada suhu ruang selama 45 menit lalu diiris. Nah, irisan ikan ini akan digoreng atau di deep fried pada suhu 190 derajat Celcius selama 2 menit menggunakan 2 jenis minyak, menggunakan sunflower oil dan juga olive oil. Nah, sampel yang telah digoreng ini akan diletakkan pada kaleng dengan berat 185,7 plus minus 4,3 gram, yang isinya kurang lebih 6 hingga 7 irisan sampel. Lalu berat setelah dikeringkan, masing-masing kaleng sebesar 50 plus minus 3,91 gram, dan berat minyaknya 34,9 plus minus 3,4 gram. Setelah itu ditambahkan medium filling panas, yaitu sunflower oil, olive oil, dan spiced olive oil. Jadi, untuk yang digoreng pada sunflower oil akan ditambahkan medium filling sunflower oil juga, sedangkan yang digoreng pada olive oil akan ditambahkan olive oil dan sebagian ditambahkan spiced olive oil. Lalu kaleng akan divakumkan dan disterilisasi dengan suhu 118 derajat Celcius per menit dengan F0-nya 11 menit. Lalu kaleng didinginkan dan disimpan pada suhu ruang. Nah, pengukuran akan dilakukan pada sampel raw, lalu setelah setiap tahapan atau setiap tahapan thawing salting, frying, dan sterilisasi, dan pada perbedaan waktu penyimpanan, yaitu pada 2 bulan dan setelah 12 bulan pada suhu ruang. Lalu pada setiap 3 tahapan, yaitu thawing salting, frying, dan sterilisasi, pengukuran ini menggunakan 5 kaleng untuk setiap jenis medium filling. Nah, untuk menentukan moisture content, ini diukur setelah pengiringan dengan berat konstan menggunakan oven pada suhu 105 plus minus 1 derajat Celcius. Lalu untuk total protein diukur dengan prosedur Kejeldal untuk total nitrogennya. Nah, kandungan protein yang dievaluasi akan dikalikan dengan 6,25 untuk mengubah persen N menjadi persen crude protein. Lalu konsentrasi yang didapatkan akan dinyatakan dalam basis berat basah atau wet basis. Untuk mencari total asam aminonya, sampel sebesar 100 mg akan dihidrolisis dengan penambahan 5 ml 6-NaCl, lalu diinkubasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam pada sealed glass ampul. Setelah itu, sampel sebanyak 0,625 ml akan diencerkan dengan 25 ml air dan difilter dengan grease-free filter paper. Lalu pH-nya ini akan diatur menjadi 7,1 plus minus 0,2 dengan larutan 30% kalium hidroksida. Kemudian didinginkan hingga suhu 2 derajat Celcius selama 10 hingga 20 menit. Untuk standar asam aminonya ini dibeli di sini, di Missouri, USA, yang memiliki kandungan 1,25 mikromol per mililiter sistein dan 2,5 mikromol mililiter asam amino lainnya. Nah, berikutnya 0,2 ml sampel akan dikeringkan dengan vacuum centrifuge concentrator pada suhu 37 derajat Celcius dan ditambahkan 20 mikroliter larutan derivatizing. Nah, larutan ini terdiri dari campuran etanol, ditambahkan milky water, ditambahkan trietilamina, dan juga ditambahkan phenyl isothiocyanate atau PITC. Lalu setelah ditambahkan akan dibiarkan pada suhu kamar selama 20 menit. Setelah itu dilakukan evaporasi dengan vacuum centrifuge concentrator pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk residu keringnya akan dilarutkan lagi dengan 500 mikroliter pelarut. Pelarutnya ini terdiri atas disodium asid fosfat sebesar 675,4 mg,
ditambahkan milky water sebesar 950 ml, lalu berikutnya akan difiltrasi dengan filter berdiameter 0,45 mikrometer. Nah, untuk analisis asam aminonya menggunakan HPLC atau High Pressure Liquid Chromatograph. Nah, jadi sistem ini untuk solvennya atau asam aminonya akan dimasukkan melalui injektor ini dengan bantuan pompa ke dalam kolom. Di dalam kolom ini juga terdapat stationary phase yang akan terjadi pemisahan asam amino begitu. Jadi akan terjadi penyerapan dan lainnya yang lalu akan diteruskan hingga mencapai detektor dengan waktu keluar untuk jenis asam amino ini berbeda-beda atau disebut sebagai retention times-nya. Jadi perbedaan waktu keluar inilah yang akan menentukan jenis asam amino dan juga banyak asam aminonya. Nah, HPLC tadi ini mereknya dilengkapi dengan UV atau visible detector atau photodiode matrix, ini mereknya juga. Untuk kolom yang digunakan merupakan C18 reverse phase column dengan diameter 4,6 mm dan panjang 25 cm. Untuk suhunya sendiri dijaga 50 plus minus 1 derajat Celcius dengan kolom heater. Untuk panjang gelombang detektornya sebesar 254 meter, lalu dinyatakan dalam gram per 100 gram untuk setiap asam aminonya tadi. Nah, sampel dan standar akan diinjeksikan ke kolom untuk dua jenis pengujian. Yang pertama dari repeatability test, standar dan sampel akan diinjeksikan 6 kali sehari, sedangkan untuk reproducibility test, standar dan sampel diinjeksikan 2 kali sehari selama 3 hari pada kondisi yang sama, dan ditemukan tidak ada perbedaan signifikan antara kedua pengujian ini. Lalu berikutnya untuk kualitas protein dan kandungan gizi asam amino atau amino acid scores ini akan ditentukan berdasarkan referensi FAO atau WHO atau UNU ini. Nah, ini merupakan metode untuk penghitungan indeks kualitas protein. Ada EAA, ada IEAA, lalu ada Predicted Protein Efficiency Ratio atau PPER ini. Nah, subtopik berikutnya adalah Results and Discussions. Saya akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama adalah moisture dan total proteinnya. Lalu yang kedua adalah komposisi asam amino dan kualitas protein setelah pemrosesan. Lalu komposisi asam amino dan kualitas protein setelah penyimpanan, dan yang terakhir adalah indeks esensial asam amino atau IEAA, dan juga Predicted Protein Efficiency Ratio atau PPER ini tadi. Nah, ini merupakan grafik yang didapatkan setelah menghitung moisture dan juga total protein dari 3 medium filling yang berbeda. Untuk grafik A ini pada sunflower oil, untuk grafik B ini pada olive oil, dan juga grafik C ini pada spiced olive oil. Jadi untuk yang di atas, garis yang di atas ini menunjukkan moisture content-nya, untuk yang di bawah ini menunjukkan total proteinnya. Nah, saya akan mengambil contoh untuk yang grafik sunflower oil, karena pada raw ini, untuk ketiga grafik itu jumlahnya sama. Jadi untuk moisture content-nya pada raw sebesar 74,15 plus minus 0,64%. Sedangkan total proteinnya sebesar 20,98 plus minus 0,21%. Nah, ini kurang lebih sama dengan penelitian oleh Ozogul et al. Pada tahun 2005, yaitu moisture content-nya 60,12% dan proteinnya sebesar 17,5%. Sedangkan penelitian oleh Oku et al. Pada tahun 2009, moisture content-nya sebesar 67,3 hingga 71,1%, dan proteinnya sebesar 18,3 hingga 19,4%. Nah, berikutnya akan dilakukan perbandingan antara sunflower oil dengan olive oil. Nah, ternyata setelah tawing dan salting tidak ada perbedaan signifikan. Lalu berikutnya dilanjutkan frying, terjadi peningkatan protein pada semua sampel. Nah, untuk yang sunflower oil, water loss-nya sebesar 11,14% dan total proteinnya bertambah menjadi 23,87%. Sedangkan pada olive oil, itu pada grafik B ini, water loss-nya sebesar 15,75% dan proteinnya menjadi 24,4%. Nah, ini kurang lebih sama untuk yang spice olive oil tadi ya. Lalu berdasarkan penelitian Ersoy pada tahun 2011, pada frying ini moisture content memang akan berkurang dan protein ini akan meningkat. Nah, berikutnya ditemukan bahwa sterilisasi tidak menyebabkan perubahan yang signifikan.
Nah, ini didukung dengan penelitian Mohan et al. Pada tahun 2015 bahwa thermal processing tidak mempengaruhi kandungan protein. Lalu berikutnya, penyimpanan hingga 12 bulan pada sunflower oil dan spiced olive oil menyebabkan penurunan protein, sedangkan pada olive oil ini cenderung stabil. Dan pada olive oil setelah penyimpanan 12 bulan, moisture content-nya menjadi 43,21% kehilangannya, dan juga proteinnya menjadi 25,61%. Ini lebih tinggi daripada kedua jenis filling medium lainnya. Jadi mengapa terjadi penurunan pada penyimpanan? Karena ada pertukaran antara minyak dan air antara ikan dan juga filling mediumnya. Nah, ini merupakan tabel yang menunjukkan kualitas atau jumlah asam amino pada sunflower oil setelah pemrosesan dan juga setelah penyimpanan. Sedangkan ini menunjukkan hasil asam amino setelah pemrosesan dan penyimpanan pada olive oil dan juga spice olive oil. Nah, jadi untuk predominan asam amino pada raw dari yang paling tinggi ada glutamic acid, leucin, arginin, lalu ada aspartic acid. Lalu untuk major esensial asam amino pada raw-nya ada leucin, lisin, isoleucin, valin, treonin, dan terakhir ada phenylalanin. Nah, lalu didapatkan towing salting tidak mengubah kandungan asam amino secara signifikan. Lalu pada frying atau penggorengan, terjadi peningkatan pada glisin, prolin, tirosin, treonin, valin, metionin, leucin, phenylalanin, dan lisin untuk kedua jenis oil. Lalu diperhatikan juga pada sunflower oil, terjadi peningkatan serin, arginin, dan alanin. Nah, untuk yang towing salting tadi, tidak terjadi perubahan signifikan karena durasinya hanya sebentar. Nah, ini berdasarkan berbagai penelitian oleh berbagai jurnal. Jadi, berdasarkan penelitian oleh El Lahami et al. Pada tahun 2018, setelah penggorengan dan drilling ada asam amino yang turun dan ada yang meningkat. Lalu berdasarkan Oluwani et al. Pada tahun 2010, penggorengan menyebabkan penurunan esensial asam amino, sulfur containing asam amino, dan juga aromatic asam amino. Lalu berdasarkan Oluwani et al. Pada tahun 2017, ada perbedaan kandungan asam amino akibat perbedaan minyak yang digunakan untuk penggorengan. Seperti contohnya tadi, kita menggunakan minyak sunflower oil dan juga olive oil untuk penggorengannya. Lalu kenaikan asam amino juga dipengaruhi penurunan moisture. Jadi tadi dapat dilihat untuk kandungan asam amino yang paling tinggi pada olive oil karena moisture content-nya yang mengalami loss sangat tinggi. Jadi karena penurunan moisture content-nya tinggi, otomatis kenaikan asam aminonya juga akan meningkat. Lalu terakhir ada penelitian oleh Garcia Arias et al. Pada tahun 2003. Penurunan asam amino disebabkan juga karena pembentukan produk Maillard oleh pemanasan. Jadi dari semua ini dapat disimpulkan perubahan asam amino ini bergantung terhadap jenis atau spesies sampel, lalu terhadap durasi pemanasan, terhadap jenis proses, dan juga tipe minyak yang digunakan. Nah, berikutnya untuk non-esensial asam amino pada sunflower oil, ini lebih tinggi daripada raw, dan juga lebih tinggi daripada olive oil ya. Ini untuk sunflower oil sebesar 9,71 gram per 100 gram, sedangkan pada olive oil sebesar 9,13 gram per 100 gram. Nah, keduanya ini mengalami peningkatan setelah penggorengan daripada raw-nya. Sedangkan untuk esensial asam amino itu paling tinggi pada sunflower oil sebesar 9,42 gram per 100 gram. Dibandingkan dengan pada raw, hanya sebesar 6,98 gram per 100 gram, atau dibandingkan pada olive oil sebesar 8,02 gram per 100 gram. Lalu berikutnya untuk rasio esensial asam amino dengan non-esensial asam amino pada sunflower oil sebesar 0,97, dan pada olive oil sebesar 0,87. Lalu, sterilisasi tidak mengubah kandungan asam amino secara umum, tetapi signifikan pada asparagin, khususnya untuk olive oil sebesar 22,83%, lalu pada spice olive oil sebesar 30,7%. Nah, pada spice olive oil juga terjadi penurunan glutamic acid dan juga lisin. Nah, penurunan ini cukup menyorot perhatian karena glutamic acid ini berfungsi penting pada tubuh sebagai sumber nitrogen dan juga pemberi rasa umami. Sedangkan untuk lisin ini biasa digunakan sebagai indeks kerusakan protein pada makanan karena sifatnya yang sensitif terhadap
damage, sehingga sering digunakan sebagai parameter kualitas protein di makanannya. Lalu, total non-esensial asam amino dan esensial asam amino tidak mengalami perubahan signifikan saat sterilisasi untuk medium filling sunflower oil dan olive oil, tetapi mengalami penurunan cukup banyak pada spice olive oil. Nah, ini karena pada medium filling spice olive oil ini menggunakan spices, jadi menyebabkan banyak turunnya asam amino. Nah, berikutnya tabel 3 ini menunjukkan kandungan esensial asam amino dari berbagai tahap dan juga penyimpanan begitu. Nah, jadi selama penyimpanan terjadi perpindahan yang dinamis hingga mencapai equilibrium pada filling medium dan juga ikannya. Sehingga perubahan asam amino cukup besar pada penyimpanan dan paling besar itu terjadi setelah 12 bulan disimpan. Nah, perubahan ini tidak hanya karena komposisi filling medium, tetapi juga bergantung pada jenis asam aminonya juga, karena ada yang mengalami penurunan dan juga ada yang mengalami penaikan. Nah, untuk asam amino yang mengalami penurunan, ini dapat terjadi karena degradasi asam amino menjadi amina, volatile acids, lalu substansi nitrogenus yang lain, atau bahkan terjadi hidrolisis menjadi free asam amino. Juga terjadi interaksi-interaksi dan juga penggunaan spices, seperti contohnya pada filling medium yang spice olive oil tadi. Sedangkan untuk asam amino yang naik, ini dapat terjadi karena perpindahan asam amino melalui proses oksidasi, deaminasi, dan juga lain-lain. Nah, berikutnya saya akan membahas untuk ketiga jenis filling medium pada sunflower oil, asparagin, arginin, prolin, histidin, isoleucin, leucin, fenilalanin, dan lisin meningkat. Sedangkan serin dan glisin mengalami penurunan. Terutama untuk glisin ini penurunannya cukup besar ya, sebesar 91 hingga 92%. Lalu pada olive oil, asparagin, glutamic acid, arginin, alanin, prolin, tirosin, histidin, valin, methionine, isoleucin, leucin, fenilalanin, dan lisin mengalami peningkatan. Sedangkan glisin mengalami penurunan sebesar 89 hingga 90%. Lalu untuk spice olive oil, histidin dan lisin meningkat, sedangkan glutamic acid, serin, glisin, arginin, alanin, threonin, valin, dan leucin mengalami penurunan. Nah, pada penyimpanan suhu ruang, total non-esensial asam amino tidak berubah signifikan, tetapi esensial asam amino yang malah meningkat signifikan. Nah, untuk olive oil, keduanya meningkat setelah penyimpanan 12 bulan, sedangkan pada spice olive oil, non-esensial asam amino yang menurun dan esensial asam amino yang meningkat setelah 12 bulan. Nah, jadi untuk rasionya antara esensial asam amino dengan non-esensial asam amino, ini diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi. Untuk sunflower oil sebesar 1,18, untuk olive oil sebesar 1,2, lalu untuk spice olive oil sebesar 1,36. Nah, berikutnya histidin, ini merupakan asam amino dengan nilai tertinggi setelah penyimpanan 12 bulan pada semua jenis filling medium tadi. Lalu valin dan methionine digunakan sebagai limiting asam amino pada olive oil dan spice olive oil karena sifatnya yang mudah rusak. Lalu untuk jumlah esensial asam amino, ini paling rendah pada spice olive oil. Nah, berikutnya saya akan bahas mengenai esensial asam amino index atau indeks ini. Ini fungsinya sebagai cara mudah untuk mengevaluasi kualitas protein pada formulasi pangan. Dapat dilihat pada tabel di sini, yang ini merupakan indeksnya atau IEAA tadi. Pada raw sebesar 101,44 plus minus 4,01, ini lebih tinggi daripada referensi standarnya. Lalu setelah penggorengan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada sunflower oil, tetapi tidak pada yang medium filling. Nah, setelah penggorengan, indeks ini meningkat signifikan pada sunflower oil, tetapi tidak pada olive oil. Lalu sterilisasi dan storage selama 2 bulan tidak mengubah indeks, kecuali pada spice olive oil selama penyimpanan 2 bulan. Lalu indeks paling tinggi pada penyimpanan 12 bulan, dengan kualitas asam aminonya ini mengalami penurunan dari yang paling tinggi sunflower oil, lalu olive oil, lalu spice olive oil. Nah, berikutnya untuk predicted protein efficiency ratio, ini dapat dilihat pada tabel yang 3 paling kanan ini. Ini merupakan parameter kualitas untuk mengevaluasi protein yang hasilnya ini mengindikasi seberapa efektif ya protein dengan cara menghitung pada pertumbuhan hewan begitu.
Jadi ini ada tiga PPR yang digunakan. Yang pertama berdasarkan konsentrasi leusin dan prolin di nomor 1, berdasarkan leusin dan tirosin di nomor 2, lalu berdasarkan leusin, histidin, dan tirosin di nomor 3. Untuk standar PPR sendiri, berdasarkan kasein dengan nilai 2,5. Lalu dari berbagai penelitian ini ditetapkan bahwa untuk nilai PPR yang di bawah 1,5 ini menandakan kualitas proteinnya rendah, sedangkan di antara 1,5 hingga 2 kualitas proteinnya menengah, sedangkan lebih dari 2 berarti kualitas proteinnya tinggi. Lalu didapatkan dari penelitian ini nilai PER pada sunflower oil dan olive oil lebih dari 2 berarti kualitas proteinnya tinggi. Sedangkan pada spice olive oil pada yang 1 dan 2 ini terdapat hasil 1,86 dan 1,88 yang mengindikasikan kualitas proteinnya hanya menengah. Nah, kita telah tiba di subtopik terakhir, yaitu conclusion. Jadi yang pertama, European Eels kaleng merupakan sumber makanan bagus, terutama atas kandungan asam aminonya, karena memiliki kandungan esensial asam amino yang seimbang. Lalu proses scanning, medium filling, dan durasi penyimpanan ini berpengaruh terhadap kandungan asam amino pada sampel. Lalu penggorengan ini dapat mengubah kandungan asam amino, tetapi sterilisasi tidak mengubah signifikan. Nah, ini karena pada penggorengan terjadi perubahan moisture content dan juga terjadi thermal damage, serta asosiasi dengan minyak. Lalu berikutnya, medium filling dengan perubahan terbesar terjadi pada spice olive oil, sedangkan kualitas asam amino terbaik itu berada pada medium filling yang menggunakan sunflower oil. Lalu durasi penyimpanan ini dapat mengubah beberapa asam amino, terutama setelah penyimpanan dilakukan setelah 12 bulan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk melakukan review jurnal ini. Sekian review jurnal saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang mungkin menyinggung hati saudara atau mungkin perkataan saya yang kurang berkenan. Nah, untuk materi PPT ini akan saya buat PDF dan telah saya sertakan pada link di deskripsi di bawah. Jadi apabila saudara hendak membaca ulang atau memperdalam materi, saya persilakan untuk mendownload PDF-nya pada link di deskripsi di bawah ini. Baik, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.